Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor komoditas lagi. Langsung saja ke saham pertama, Medco yang ditutup di harga 1205 terkoreksi 2,82%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya ada distribusi. Medco aman selama nggak jebol C-nya ini ya. Berarti nggak jebol berapa? 1165 aman. Kalau itu jebol ya dead cat bond, udah nggak bisa dihindar lagi. Jauh nggak turunannya, jauh bisa sampai 1000. Nutup gapnya ini aja minimal 1080 bahkan ke 1000 nih ya. Ingat aja itu Bapak Ibu, minggu depan jebol C atau 1165 minimal tuh arahnya 1080 nutup gap atau 1085 nih. Setelah itu 1000 arahnya ya. Kalau mau bagus Senin harus rebound lagi ya, atau jangan sampai di bawah 1165, di bawah EMA 200-nya. Kalau tutup di bawah EMA 200 ke bawah lanjut Medco. Kalau dilihat time frame weekly-nya koreksi biasa dan doji. Nah, harusnya ada candle hijau minggu depan ya. Tinggal Bapak Ibu bagaimana skenario-nya kalau berminat beli Medco. Dan Medco itu hari Jumat inside bar. Menurut saya ini biasa aja, koreksi juga volume kecil. Rebound lagi minggu depan lebih peluang. Tapi kembali lagi disclaimer, analisa kembali. Lanjut, Elsa yang ditutup dengan 480 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dilihat di bawah crossman-nya Elsa akumulasi. Elsa masih set. Elsa nih ya, kalau Bapak Ibu minat yang penting nggak jebol 476. Jebol itu buang paling 2% maksimal cut loss. Targetnya kemana? 500 Elsa. Yang gak usah ribet lah. Ini antara minggu depan tuh mudah-mudahan antara ditarik naik aja atau dibuang. Udah, risknya cuma 2% tuh. 472 buang aja pejam mata, nggak usah banyak. Mau gimana kalau rebound lagi? Aduh, susah kalau kayak gitu, nggak usah di cut loss, hot aja. Ya sabar tunggu. Jangan nanti nggak mau cut loss 2%, 3%, 5%, tiba-tiba putus harapan 15% di cut loss. Ada yang seperti itu? Ayo tulis di kolom komentar. Tapi kembali ke masing-masing lah. Itu aja dulu untuk Elsa. Lanjut. Pegas yang ditutup di 1685 terkoreksi 0,29%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker resminya Pegas akumulasi. Pegas sih masih bagus. Bagaimana bagusnya? Teknikalnya bagus. Tuh sideways-nya bagus. Ini sudah konfirmasi breakout. Iya. EMA 200 bisa dipakai gak? Bisa tetap dipakai EMA 200 ya. Tapi kalau pandangan saya sih, kalau memang mau naik nggak ada lagi jebol, tutup aja nih. Ini nih 1650, 1640 nggak mungkin jebol. Paling kalau Senin ada koreksi, itu koreksi biasa, habis itu rebound lagi. Ya, ini kan karena hammer terbaik bisa koreksi, habis itu rebound lagi. Kalau pandangan saya, koreksi biasa, habis itu rebound. Target 1800. Mudah-mudahan ya. Untuk di Agustus. Kalau di grup Borneo Trader udah beli. Kami beli dari kapan? Dari bawah, dari 1600. Ya, sekarang floating profit 4% lebih. Lumayan lah ya. Masih hot ya? Masih hot. Itu aja dulu untuk Pegas. Kalau dilihat time frame weekly-nya bagus, harusnya nih confirm breakout. Berarti arahnya kemana? Ke atas. Minimal berapa? 1800. Kita lihat seminggu ke depan. Pegas. Disclaimer, analisa kembali. Lanjut. PGO yang ditutup dengan 1625 menguat 1,88%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya PGO akumulasi. PGO selama nggak jebol 1575 aman. Ya, harus rebound minggu depan. Kalau bisa tembus 1680, target 1800 minggu depan. Kita lihat ya, mampu nggak? Pokoknya minggu depan tembus 1650, 1800 arahnya di Agustus. Ya, PGO. Itu aja. Lanjut, MDKA yang ditutup dengan 2470 terkoreksi 0,8%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya MDKA akumulasi. MDKA lagi sideways, masih aman. Masih oke lah, selama nggak turun di bawah 2360 aman-aman aja. Target masih sama 2600 sampai 2650 minggu depan. Coba lihat time frame weekly-nya. Bagus, sideways-nya juga bagus. Cenderung kemana? Ke atas. MDKA. Lanjut, MBMA yang ditutup dengan 430 terkoreksi 7,32%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya MBMA di distribusi. MBMA aduh, terus turun ya. Kenapa? Karena dia keluar dari small cap-nya MSCI kalau nggak salah ya. Dan apakah itu berdampak yang signifikan? Sepertinya nggak terlalu ya. Sentimen seperti itu tuh sentimen sesaat. Kalau dia panic selling dibuang lagi, makan di 3650 pasti mantul. 70-80% mantul. Tapi seberapa mantulnya ya minimal 3-5% dapat. Tapi disclaimer ya, mepet support 360 kalau harganya situ
paling nggak mantulnya ya dari 360 tuh 400. Bisa 10% dapat. Tapi kita lihat aja. Sekarang dia di level psikologis, EMA 200-nya mestinya sih ada teknik rebound. Senin ada teknik rebound, tapi mungkin terbatas. Kita lihat MDMA. Lanjut, BRPT yang ditutup dengan 2460 menguat 3,36%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya BRPT di distribusi. BRPT kemarin tuh sentimen masuk MSCI, cuan dan PTRO di small cap-nya, jadi grup PPP semua itu open gap up. Tapi habis itu ada ajang profit taking. Jadi gimana, hot aja selama nggak jebol berapa? 2380. Kita turunin aja. 2450 sampai 2380 jangan jebol. Ya. Tapi ideal nggak beli sekarang. Kalau menurut saya nggak ideal. Risikonya terlalu besar. Memang ada peluang bisa rebound. Kita nggak tahu rencana bandar seperti apa. Apakah akan ditarik lagi ya kita nggak tahu. Tapi sekarang tuh sangat tinggi. Resikonya besar. Silahkan. Nggak salah juga kalau berminat beli. Asal siap dengan resiko. Ya, itu aja untuk BRPT. Lanjut, brand yang ditutup di harga 7.950 menguat 9,65%. Asing net buy. Kalau dilihat di bokar semuanya brand di distribusi. Brand rebound ya, walaupun dia nggak masuk MSCI tiba-tiba rebound aja, ya itulah market ya. Jadi kemana arahnya brand? Uji 8.000 sampai 8.250. Kalau tembus targetnya nutup gap ya 8.800. Kita lihat ya. Boleh beli nggak ya? Tergantung Bapak Ibu mau pakai stop loss nggak kalau dia jebol 7.800 nih support minor nih. Daripada dibawa lagi ke 7.000 kan mending buang dulu aja kalau dia jebol 7.750. Kalau berminat, tapi ini disclaimer. Ya, minggu depan kalau tembus 8.800 arah brand. Itu. Lanjut. Antam yang ditutup dengan 3.090 terkoreksi 1,9%. Asing net sell. Kalau bokar semuanya Antam akumulasi. Antam di resisten bisa tembus minggu depan 3.200. Mudah-mudahan ya. Kenapa? Karena dia koreksi volume kecil, wajar ada koreksi. Kenapa? Karena hari Jumat ya. Mudah-mudahan ya. Kalau tembus 3.200, 3.600 di Agustus ada peluang. Kenapa? Ini ada double bottom. Peluang besar double bottom. 3.600. Semoga bisa ya. Untuk Antam, lanjut. Inco yang ditutup dengan 4.010 terkoreksi 2,19%. Asing net sell. Inco di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Inco di resisten saat ini. Ya mudah-mudahan tembus ya. Yang seperti ini menariknya gimana belinya? Beli dekat-dekat support. Berapa supportnya? 3.800. Beli dekat-dekat support. Kenapa? Karena menurut saya bisa potensi koreksi dulu. Sideways malah. Jadi ya beli dekat-dekat support. Gimana kalau rebound? Rugi dong saya nunggu di support. Nggak dapat barang. Ya coba cicil-cicil. Atau bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Tapi kalau menurut saya ini confirm record. 3.800 harusnya dijaga. Nggak mungkin dead cat bond naik tiba-tiba jebol lagi. False breakout. Kita lihat ya. Inco. Tapi ini disclaimer. Coba lihat time frame weekly-nya. Bagus tuh. Candlenya juga bagus. Valid. Target 4.400. Ya. Inco. Lanjut Tins yang ditutup dengan 1.005 terkoreksi 0,94%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Tins di distribusi. Tins lagi sideways. Aman nggak? Belum aman. Tapi risknya kecil. 970 buang aja 3%. Ini sideways harus minggu depan langsung rebound ya. Harus rebound nih. Senin Selasa harus digas. Kalau dia sampai di bawah 1.000 tuh lemah. Langsung tembus kalau bisa. Ya. Tembus berapa? Nggak usah muluk-muluk. Tembus 1.030 aja udah mantep nih. Ada peluang di Agustus 1.100 sampai 1.130. Tins. Itu. Lanjut. Akra yang ditutup di harga 1.305 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Akra. Akumulasi. Akra bagus. Bagi dividen dan langsung ditutup. Dividennya berapa sih? Lumayan ya. Hampir 4% dividennya langsung ditutup. Happy. Bapak Ibu. Ini menarik. Kalau dia bisa tembus 1.360 menarik. Kenapa? Karena dia sudah membentuk swing low. Dan dia juga sudah retest trendline downtrend. Dan koreksi ABC-nya selesai. Kalau dia tembus 1.350 bagus. Entah nih apa sentimennya. Bisa jadi laporan keuangan. Coba Bapak Ibu cek. Sudah keluar nggak laporan keuangan kuartal 2-nya? Kalau keluar atau belum keluar. Ya kalau dia tembus 1.350 tuh ada sinyal. Laporan keuangannya bagus. Bisa terbang. Target selanjutnya nggak usah muluk-muluk. 10% aja 1.500. Di Agustus. Mudah-mudahan ya. Disclaimer support sekarang. Support kuat 1.200 untuk Akra. Lanjut. ESA yang ditutup dengan 600 terkoreksi 3,22%. Asing net sell.
Kalau di brokers punya ESA di distribusi, langsung saja ke tekniknya. ESA di support dan ada candle modelan 3 black row. Nah, mudah-mudahan rebound ya. Kalau Bapak Ibu mau pakai 570 juga bisa nih. Dead cat bone kalau dia sampai jebol 570 tuh udahlah lemah pasti. Tapi kalau pandangan saya ini, kalau dia bisa membentuk candle bullish angle pink, entah itu hari Senin atau Selasa, ke atas lagi dia. 650 lagi diuji, sideways dia. Nanti seperti ini nih. Nah, ya, kita lihat dulu perkembangannya hari Senin dan Selasa. ESA. Yang terakhir NCKL yang ditutup di harga 1000 terkoreksi 2,43%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya NCKL akumulasi tipis. NCKL bagus, uptrend, dan grup Bornet Trader udah beli kami. Ya, dari 680 nih kami beli. Bahkan dari 660 kalau nggak salah nih. Dan rally. Jadi saat ini follow the trend. Kalau ditanya boleh beli nggak? Terlalu resikonya besar. Ya, menariknya itu kalau ada koreksinya yang cukup dalam ke 980 itu menarik. Tapi mungkin nggak ke situ dikasih. Itu ya. Jadi trend line downtrend sudah dipatahkan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu kalau mau trading pendek ya, tapi resikonya cukup besar. Kenapa? Kalau dia tiba-tiba turun melorot sampai 970, 960 kan lumayan juga. Cut loss juga. Target selanjutnya ini 1150, 1200 ini targetnya. Ya, lebih peluang kemana? Ke atas. Tapi ya itu, karena ini baru sekali dia retest breakout, bisa jadi koreksi dulu, baru naik atau sideways dulu. Sideways baru naik, bisa seperti itu ya. Jadi harga sekarang tuh resikonya bagaimana strategi Bapak Ibu aja ya. Resikonya agak tinggi kalau beli sekarang. Ya, atau pakai average down, stop loss kalau dijebol 980 silakan juga. Ya, NCKL. Itu aja, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bornet Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Bornet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Bornet Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.